Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memberikan sebuah pepatah. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, sebelumnya perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya, Bimo Prasetyo Wibowo, dan rekan saya, Pergita Nuzarani. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas 4 mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer dengan tema materi I/O Interfacing. Yang pertama, kami akan membahas pengertian dan definisi kartu jaringan, yang kedua fungsi dan jenis-jenis kartu jaringan, dan yang ketiga contoh produk dari kartu jaringan. 1. Pengertian dan definisi. NIC atau Network Interface Card atau yang biasa disebut dengan kartu jaringan merupakan salah satu perangkat keras hardware berbentuk kartu ekspansi yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke sebuah jaringan dengan menggunakan kabel jaringan. NIC dikenal dengan beberapa istilah atau sebutan lainnya seperti LAN card, network card, dan juga Ethernet card. Kartu jaringan ini atau NIC dipasangkan pada sebuah slot PC motherboard. NIC sudah terdapat di dalam setiap komputer, karena komputer saat ini sudah mendukung slot untuk ekspansi NIC. Pos yang digunakan slot NIC adalah port RJ45. Port tersebut digunakan untuk menghubungkan kabel atau antena wireless pada sebuah komputer agar bisa terhubung ke suatu jaringan. Selain itu, port RJ45 juga dilengkapi dengan lampu indikator yang berfungsi untuk memberitahu apakah jaringan sudah terhubung dengan baik atau tidak. Yang kedua ada fungsi dan jenis-jenis kartu jaringan. Fungsi. Yang pertama, mengubah aliran data paralel menjadi seri. Yang kedua, mengontrol data flow di antara komputer dan sistem kabel jaringan. Yang ketiga, pengirim data dari suatu komputer ke komputer yang lainnya. Yang keempat, penerima data dari komputer lain. Yang kelima, menerjemahkan data ke dalam bentuk bit. Dan yang terakhir, media penghubung jaringan lokal dengan jaringan internet. Jenis kartu jaringan atau NIC. Kartu jaringan terdiri atas dua jenis, yaitu jaringan fisik atau Physical Network Interface dan kartu jaringan logis atau Logical Network Interface. Yang pertama ada Physical Network Interface atau kartu jaringan fisik. Physical Network Interface atau yang biasa disebut dengan kartu jaringan fisik merupakan jenis kartu jaringan yang dapat didefinisikan secara fisik, yaitu berupa perangkat keras hardware, kartu ekspansi, dan dipasangkan pada slot PC motherboard. Komputer kartu jaringan fisik inilah yang memiliki port RJ45 dan biasa digunakan untuk mengkoneksikan sebuah komputer ke dalam jaringan dengan menggunakan sistem kabel jaringan. Yang kedua ada Logical Network Interface atau kartu jaringan logis. Dari namanya kita dapat menebak bahwa Logical Network Interface atau yang biasa disebut dengan kartu jaringan logis merupakan jenis kartu jaringan yang tidak dapat didefinisikan secara fisik karena berupa perangkat lunak software atau sebuah program yang diciptakan untuk mendefinisikan dirinya seolah-olah adalah kartu jaringan atau network card. Dan yang ketiga ada contoh produk network card. Yang pertama ada router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. Router menghubungkan jaringan dengan topologi bintang, bus, dan cincin. Berkat dua router, jaringan dapat bertukar informasi dan data. Router digunakan dalam protokol jaringan router CP atau IP. Selain itu, router adalah server akses perangkat yang dapat membuat koneksi yang menghubungkan LAN ke layanan telekomunikasi. Router ini disebut router DCL atau Digital Subscribe Line.
Yang kedua ada wireless card. Wire card ini dapat menghubungkan komputer dengan komputer lain menggunakan Wi-Fi tanpa menggunakan kabel. Saat ini, ada banyak laptop yang memiliki kartu nirkabel di dalamnya, sehingga tidak perlu membeli kartu nirkabel secara terpisah. Tidak seperti laptop, pengguna komputer harus membeli kartu nirkabel secara terpisah untuk terhubung ke Wi-Fi. Yang ketiga ada hub. Fungsi hub adalah untuk membagi server ke jaringan lain. Hub akan menjalin data dari sumber yang terhubung ke port di hub. Jika di dalam gedung terdapat 10 komputer yang terhubung ke hub dan memiliki satu komputer sumber data, hub akan membagikan data tersebut dengan perangkat yang terhubung. Namun, jika hub mengalami gangguan transmisi ke jaringan lain, itu akan terhambat. Yang terakhir ada LAN card. LAN card juga dapat menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Perbedaannya adalah LAN card harus menghubungkan komputer menggunakan kabel. LAN card akan mengubah aliran data dari bentuk paralel ke bentuk serial. Maka data akan dikirim melalui kabel UTP. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.